Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wallahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan pada Allah SWT sedalam-dalamnya atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan anugerah nikmat yang luar biasa kepada kita semuanya. Yang pagi ini atas izinnya kita bisa berkumpul di lapangan Stimarjo ini untuk melaksanakan ibadah sholat Id secara bersama-sama berjamaah, serta bersama-sama kita mengumandangkan takbir, tahlil dan tahmid kepada Allah SWT. Semua ini kita lakukan sebagai bagian dari tanda kesyukuran kita atas limpahan nikmat dan rahmatnya yang tiada terhitung diberikan kepada kita semuanya, sehingga kita dapat menunaikan ibadah puasa Ramadan di tahun 1447 Hijriah ini. Dan pagi ini kita insya Allah menyambut hari kemenangan. Hakikat puasa Ramadan yang telah kita jalani selama sebulan penuh merupakan bentuk riyadhah, pelatihan. Dalam hal ini adalah pelatihan mengutamakan memilih kehendak Allah dibandingkan menurut kehendak pribadi atau ego kita. Memilih kehadiran Allah SWT dibandingkan kesenangan-kesenangan individu kita. Pengakuan bahwa diri kita adalah makhluk yang sangat lemah dan selalu membutuhkan Allah SWT sebagai penolong kita. Merendahkan diri untuk meningkatkan kualitas diri kita. Selama puasa Ramadan, jiwa kita dilatih secara penuh kesadaran untuk mengutamakan dalam menerima kehendak Allah SWT di atas kehendak pribadi kita. Sudah kita ketahui bersama bahwa manusia itu secara naluriah memiliki kehendak yang seringkali free will kita ini menabrak tata nilai, etika, adab, dan tidak segan-segan kita seringkali bertindak dalam perbuatan jahat. Karena di dalam jiwa kita falhamaha fujuraha wa taqwaha, di dalam jiwa kita ini Allah ilhamkan suatu bentuk potensi berbuat fujur dan potensi untuk berbuat taat. Jamaah rahimakumullah, pelatihan sikap mengendalikan kehendak ego ini merupakan suatu hal yang tidak mudah bagi kita. Keberhasilan pengendalian kehendak diri ini dengan memprioritaskan kehendak Allah menjadikan jiwa ini meningkat keimanannya serta meningkatkan kemampuan kita untuk bisa bertawakal ala Allah. Latihan kesadaran diri ini untuk memilih hadirnya Allah, untuk mengkondisikan behavior kita, perilaku kita selalu terkontrol dalam sikap dan perbuatan yang baik. Pengakuan diri sebagai makhluk yang sangat lemah menjadikan manusia penuh dengan kesadaran akan kondisinya yang selalu membutuhkan pertolongan Sang Khalik. Pengakuan ini membawa kesadaran untuk tidak bersikap dan berperilaku sombong maupun arogan. Sikap sombong merupakan dasar utama seseorang untuk bertindak meremehkan, menyepelekan, merendahkan, dan perilaku jahat. Sikap yang sombong merupakan sikap warisan dari iblis. Perilaku warisan iblis ini Allah abadikan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 34.
Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berfirman pada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan orang yang kafir. Selanjutnya surat Al-Baqarah ayat 34 ini Rasulullah mendefinisikan 14 abad yang lalu, yaitu mengenai pengertian sombong. Beliau menyampaikan bahwa sikap sombong ini adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Terminologi ini mengindikasikan bahwa segala macam praktik penindasan, superioritas, dan kepongahan merupakan buah dari arogansi. Sebaliknya, seorang muslim hendaknya menerima setiap kebenaran dengan tulus dan utuh tanpa menyelisihi, baik secara verbal maupun tindakan, sebagaimana yang difirmankan di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 36, yang artinya, dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Jamaah sholat Idul Fitri rahimakumullah. Pengakuan diri sebagai makhluk yang lemah ini merupakan sikap kebesaran hati seseorang dalam menerima kebenaran dan cerminan menjadi manusia yang dewasa. Di samping itu, setiap muslim tidak diperkenankan menganggap rendah orang lain sedikit pun. Di dalam Quran disebutkan, wala tusair khaddaka linnasi wa la tamsi fil ard marah innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari mereka karena sombong, dan janganlah berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran surat Luqman ayat 18. Jamaah rahimahullah, setidaknya ada dua alasan kenapa kita tidak boleh meremehkan orang lain. Boleh jadi orang yang kita rendahkan itu di masa depan justru keadaannya jauh lebih baik dari kita. Atau boleh jadi mereka yang memiliki justru kelebihan yang kita tidak miliki. Secara umum menurut Cowan et al. 2019, arogan memiliki tingkatan mulai dari yang terendah, yaitu individual arrogance, competitive arrogance, dan antagonistic arrogance. Mari kita kupas satu persatu. Tingkatan pertama, individual arrogance, yaitu tipe orang yang berlebihan dalam menilai kemampuannya dalam hal ini dibanding orang lain. Dan dalam posisi seperti ini, orang-orang yang masih individual arogan belum membahayakan. Tetapi ketika itu competitive arrogance, tipe yang kedua, orang ini menilai dirinya terlalu tinggi dan persepsi dirinya ini akhirnya mengabaikan pendapat orang lain dan tidak pernah mau diberikan masukan dan saran, bahkan kritikan. Sedangkan tingkatan yang ketiga, yaitu antagonistic arrogance, merupakan fase yang paling serius, yaitu tipe orang yang menikmati setiap cemoohan orang tentang dirinya terkait dengan asumsi superioritasnya, bahkan bersikap konfrontatif terhadap mereka. Sebagai contoh yang nyata adalah Donald Trump dan Benjamin Netanyahu di Israel yang menyerang Iran pada saat ini. Kemudian ada sebuah riset lain yang mendukung fakta bahwa arogansi merupakan refleksi dari sikap merendahkan orang lain. Dalam sebuah artikel ilmiah berjudul Evidence-Based for Arrogance on the Relative Importance of Expertise
outcome and manner yang diterbitkan oleh PLOS ONE. Disebutkan dalam penelitian ini bahwa dalam tujuan penelitian ini kenapa seorang meremehkan orang lain. Para peneliti menyimpulkan bahwa keahlian seseorang atau kelebihan-kelebihan seseorang ini sangat berpotensi membuat dirinya bertindak arogan terhadap orang lain. Jamaah rahimakumullah. Sifat arogan dan kehancuran manusia tidak dipungkiri, bahwa iblis selalu konsisten dan tangguh untuk selalu menggoda manusia untuk melakukan tipu dayanya, menjerumuskan kita manusia agar memiliki sifat arogan. Sebagaimana sifat ini merupakan modus kemaksiatan pertama yang pernah dilakukan, yaitu contoh kasusnya adalah Fir'aun dan Qarun. Dua tokoh besar Mesir ini menjadi pewaris sikap iblis tersebut. Potret arogansi kekuasaan ditampilkan secara jelas, di mana Fir'aun dengan segala kewenangannya yang dimiliki, bahkan puncaknya dia tidak ragu menyebut dirinya sebagai Tuhan. Tidak berhenti sampai di situ, Fir'aun juga memerintahkan para prajuritnya, yaitu untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir. Dan dalam posisi seperti inilah, maka menjadikan melanggengkan arogansi kekuasaannya. Sedangkan Qarun, yang notabene seorang Qarun ini sepupu Nabi Musa alaihissalam, juga telah mempertontonkan arogansi keilmuan dengan mengatakan dan mengklaim bahwa semua harta benda yang dia miliki merupakan manifestasi dari ilmu yang dia kuasai. Maka di dalam Quran surat Al-Qasas 78, yang artinya dia Qarun berkata, sesungguhnya aku diberi harta itu semata-mata karena ilmu yang ada padaku. Tidakkah dia tahu bahwa Allah telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat daripadanya dan lebih banyak mengumpulkan harta, dan orang-orang yang berdosa itu tidak perlu ditanya tentang dosa mereka. Jamaah rahimakumullah. Padahal di dalam persoalan ini Qarun hanyalah orang yang sebelumnya orang miskin yang meminta doa kepada Nabi Musa sepupunya, dan dengan atas izin Allah dia pun mendapatkan kesejahteraan yang diharapkannya. Kedua tokoh arogan ini kemudian memetik kehancuran dari sikap mereka sendiri, yaitu Allah memberikan sesuatu, menenggelamkan Fir'aun beserta bala tentaranya di Laut Merah, sedangkan menghukum Qarun dalam bentuknya diberikan gempa bumi yang dahsyat sehingga dia tenggelam beserta harta bendanya. Dua fakta tersebut barulah hukuman Allah di dunia dan belum termasuk di akhirat. Berkaitan dengan hal inilah Rasulullah menyampaikan pesan kepada kita bahwa arogansi sekecil apapun bisa membuat pelakunya di akhirat kelak tidak masuk surga. Jumhur ulama menyepakati yang dimaksud dalam hadis tersebut, yaitu Allah SWT tidak diharamkan masuk surga berbeda dengan dosa syirik, namun dibersihkan terlebih dahulu dari dosanya di neraka. Arogansi adalah perilaku iblis, dan demikian cukuplah arogan menjadi perilaku iblis saja. Cukuplah manusia menyadari keterbatasan dan dampak buruk di balik arogansinya. Oleh karena itu, yang berhak untuk arogan adalah Allah SWT sebagai salah satunya zat yang maha arogan, al-mutakabir. Dan perlu direnungkan bahwa di atas pribadi yang berilmu, sehebat dan secerdas apapun, masih ada orang yang lebih ilmunya. Kemudian Allah menyampaikan hal ini di dalam Quran surat Yusuf ayat 76. Maka mulailah dia memeriksa karung-karung mereka sebelum memeriksa karung saudaranya sendiri. Kemudian dia mengeluarkan piala raja itu dari saudaranya. Demikianlah kami mengatur rencana untuk Yusuf. Dia tidak dapat menghukum saudaranya menurut undang-undang raja, kecuali Allah menghendakinya. Kami angkat derajat orang yang kami kehendaki, dan atas setiap orang yang berpengetahuan ada yang lebih mengetahui. Jamaah sholat Idul Fitri rahimakumullah. Untuk mengakhiri khutbah Idul Fitri ini, marilah kita bersama-sama berdoa agar kita dapat menjalankan ibadah serta amalan meningkatkan ketakwaan ini dalam waktu Syawal dan bulan-bulan berikutnya. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat
wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada Rabbana hab atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.